Hai, selamat pagi. Bertemu dengan Lasemi lagi hari ini. Senang bisa bertemu dengan kalian. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan diri kita. Sama seperti pada saat kita mau mempersiapkan diri bertemu dengan seorang yang terkenal seperti presiden. Kita akan berusaha untuk menunjukkan yang terbaik dan juga menunjukkan rasa hormat kita. Pada pagi hari ini, kita mau bertemu dengan Raja di atas segala raja. Kita mau memberikan hormat kita kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur kami naikkan padamu, Raja di atas segala raja. Kami punya Allah seperti Engkau, yang sangat luar biasa Tuhan.
Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur juga Tuhan atas pengampunan-Mu dalam hidup kami. Kami memohon ampun atas segala kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kiranya Engkau saja memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah dalam kehidupan kalian mengalami kegagalan? Dan di mana kalian diberikan kesempatan untuk memperbaiki kegagalan itu? Ada kan? Ya, pada saat kalian di sekolah. Kalian pada saat gagal di ujian, kalian diberi kesempatan untuk remedi. Benar. Kalau semi dulu, tidak ada itu kesempatan itu. Dan kita bersyukur kalian adik-adik diberi kesempatan itu. Pada saat ini sama juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik juga. Dia memberikan kesempatan kedua untuk setiap dari kita. Pada saat kita mengalami kegagalan. Pada saat kita mengalami kesulitan. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Dan kasih anugerahnya untuk Lasemi dan untuk kalian semua di rumah. Mari kita mau memuji Tuhan kita. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Haleluya.
perbuatanmu. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembah-Mu Mari kita berdoa. Ku nyanyi haleluya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau saja yang membentuk setiap dari kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi bejana-Mu yang indah, yang sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang berbicara kepada kami dan menunjukkan kepada kami apa yang Engkau mau untuk kami belajar pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar dan melihat bagaimana Daud sebagai seorang yang dipilih oleh Allah menunjukkan kualitas yang luar biasa karena hatinya menuju kepada Tuhan dan dia taat akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana Daud adalah orang yang TOP, ya, orang yang top, hebat dan keren sekali. Tetapi sebagai manusia biasa, tentulah dia manusia yang tidak sempurna. Alkitab juga mencatat bagaimana Daud pernah gagal. Daud pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, yang terpenting sebenarnya bukan salahnya apa, tetapi bagaimana sikap Daud pada waktu Tuhan menunjukkan kesalahannya. Ini adalah salah satu kisah kegagalan dan pelajaran yang Daud alami bersama dengan Tuhan. Dan ini juga adalah cara Tuhan menunjukkan kasih anugerah dan kesabarannya kepada Daud. Kita lihat ya latar belakangnya. Seperti yang kita belajar minggu lalu, kita tahu Daud sudah diakui resmi menjadi seorang raja atas rakyat Israel. Dan pada saat itu Daud ingat tabut Allah. Tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel. Dan saat itu ada di Kiryat Yarim atau disebut Baale Yehuda. Dan Daud berniat untuk memindahkan tabut itu dari Baale Yehuda ke Yerusalem. Dan kisah ini diambil dari 2 Samuel pasal 6. Dan kita lihat perjalanan dari Baale Yehuda ke Yerusalem itu sekitar 17 atau 18 kilometer. Jadi kalau misalnya pada saat itu mereka berjalan kaki sekitar 4 jam. Daud mempersiapkan pengangkutan ini dengan luar biasa. Kalian tahu berapa orang yang dipakai? 30.000 orang yang dipakai untuk prosesi ini. Belum lagi termasuk rakyat-rakyat Israel
yang ikut prosesi pada saat itu juga. Dan Daud berasa bahwa ini adalah sesuatu yang hal penting. Kenapa? Karena dia mengutamakan Allah. Dan baginya kehadiran Tuhan, yaitu tabut perjanjian, itu sangatlah penting pada saat dia memerintah. Tapi ternyata ada masalah. Daud tidak sadar dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Pada saat itu, Daud dan orang-orangnya mengangkat tabut perjanjian dan dia taruh di kereta yang baru. Dan menurut Daud dan orang-orangnya itu adalah hal yang baik, ya kan? Bahwa kita menaruh tabutnya ke dalam kereta. Tetapi itu adalah awal dari hal yang buruk terjadi pada hari itu. Dan pada saat itu, tabut Allah itu ada di rumah Abinadab. Dan posisi rumah Abinadab ada di atas bukit. Jadi, perjalanan pertama dari tabut perjanjian itu adalah dia harus turun dari bukit itu. Dan pada saat itu, dua anak Abinadab, yaitu Uza dan Ahio, mereka akhirnya harus berjaga-jaga di depan dan di belakang kereta. Pada saat itu Raja Daud dan juga seluruh rakyat bernyanyi-nyanyi dan memuji Tuhan. Mereka sangat excited karena bagi mereka inilah hari yang bersejarah dan hari yang terpenting dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka sampai di pengirikan Nakon. Nah, zaman dulu itu tempat pengirikan ini kayak sebuah tanah lapang yang berbatu-batu. Jadi di sana biasanya orang tuh menaruh bulir-bulir gandum yang dipanen. Dan lokasinya sangat berangin. Yang mereka lakukan adalah waktu mereka melemparkan bulir-bulir gandum itu ke udara, bulir-bulir gandum yang baik akan jatuh ke tanah. Dan bulir-bulir gandum yang tidak baik akan ditiup oleh angin. Dan pada saat bulir-bulir gandum itu jatuh di tanah yang berbatu, itu akan terpisah dari bulir dan kulit arinya. Sehingga mereka bisa memanen bulir-bulir gandum itu. Dan pada saat itu, dari tanah yang berbatu-batu itu, kereta yang membawa tabut perjanjian dan lembu yang menariknya tergelincir. Pada saat tergelincir, tabut perjanjian itu terancam untuk terjatuh. Dan otomatis Uza, anak dari Abinadab itu berusaha menahan supaya tabut perjanjian itu tidak jatuh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan murka dan pada saat itu juga Uza meninggal. Dan pada waktu itu Raja Daud marah kepada Tuhan. Dia berasa bahwa Tuhan, aku sudah melakukan hal yang terbaik. Kenapa kamu memberikan hukuman ini? Bukan hanya itu ya. Raja Daud pun juga malu. Karena pada saat itu kejadian seluruh rakyat Israel melihat kejadian itu. Tetapi apa salahnya Daud? Satu kesalahan Daud. Daud tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat di Keluaran 37 ayat 3 dan 5, pada saat tabut perjanjian itu dibuat, Tuhan merencanakan tabut perjanjian itu adalah untuk diusung, untuk diangkut, bukan untuk diletakkan di atas kereta. Dan yang kedua juga, bahwa yang mengusung tabut perjanjian itu adalah imam. Jadi bukan sembarang orang boleh mengusung tabut perjanjian itu. Kalau kita lihat, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Seharusnya diperlakukan sesuai dengan apa yang Allah mau. Tentunya juga dengan segala hormat kepada Allah. Daud menyadari bahwa bukan karena tabut perjanjian itu yang menjadi masalah. Sebab kalau kita lihat setelah kejadian itu, tabut perjanjian ditaruh di tempat Obed-Edom. Dan di sana Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Daud juga menyadari bahwa
ia sudah memperlakukan tabut Allah sesuai dengan apa yang dia mau, bukan dengan apa yang Tuhan mau. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Daud sudah salah. Daud menyadari bahwa maksud baik itu aja tidak cukup. Caranya harus benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika Daud menyadari hal ini, dan akhirnya dia melakukan pengangkutan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan juga menyatakan pimpinannya lewat kesempatan yang kedua ini. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, sekalipun murkanya dinyatakan pada peristiwa yang pertama. Tetapi ada anugerah bagi Daud. Coba bayangkan, Tuhan bisa saja bukan hanya menghukum Uza, tapi juga bisa seluruh rakyat Israel dan juga Daud pun bisa meninggal saat itu. Kita lihat bagaimana Daud menyadari bahwa kasih anugerah Tuhan begitu luar biasa. Dan atas ucapan syukurnya, dia melakukan hal yang luar biasa juga. Dia melihat bagaimana kemurahan dan kesabaran Tuhan itu sangatlah besar dalam hidupnya. Kita baca di ayat 13 ya. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Wah, luar biasa ya. 6 langkah, 1 ekor lembu dan 1 ekor anak lembu gemukan. Kalau misalnya kira-kira 1 kilometer itu 1.500 langkah. Berarti 1 kilometer Daud mempersembahkan 250 lembu dan 250 anak lembu gemukan. Itu 1 kilometer. Kan Kak, Daud bilang sekitar 18 kilometer. Jadi 4.500 lembu dan 4.500 anak lembu gemukan dipersembahkan pada saat Daud melakukan kesempatannya yang kedua untuk memindahkan tabut perjanjian itu. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita lihat bagaimana waktu kita mengalami kesulitan, yang pertama kita lakukan adalah kita menyalahkan orang lain. Tapi hari ini kita belajar dari Daud bahwa kita mau introspeksi diri kita sendiri. Mari kita tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi belajar melihat masalah dan mencari solusi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesulitan itu jadi suatu pelajaran untuk kita mengalami kesabaran Tuhan dan pimpinannya. Yang kedua, pada saat kita mengalami kegagalan, janganlah kita curiga pada Tuhan. Itu pun yang dialami oleh Raja Daud. Pada saat itu, dia menyalahkan Tuhan. Tetapi, kita mau belajar untuk kita tidak salah paham kepada Tuhan. Dan kita tidak menyalahkan orang lain. Lazemi sendiri juga masih dalam proses pembelajaran. Lazemi juga sering menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain pada saat ada kegagalan atau kesulitan. Itu adalah salah satu self-defense yang kita punya ya pada saat pertama kali. Tapi biarlah kita merenungkan kembali apa yang terjadi pada saat itu. Terkadang kita mengalami kesulitan karena kita tidak bertanya kepada Tuhan, kita mengambil jalan kita sendiri. Mari adik-adik kita kembali kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk setiap dari kita yang mau kembali ke jalannya yang benar. Seperti yang dikatakan pada AHA kita hari ini dari Mazmur 128 ayat 1.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalannya yang ditunjukkannya. Mari kita lebih sungguh lagi dalam beribadah, dalam hidup di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, untuk kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau, bukan dengan apa yang kami mau. Kami belajar dari Daud. Pada saat kami mengalami kesalahan, pada saat kami mengalami kegagalan, biarlah kami bisa bersikap seperti Daud, Tuhan, untuk kami bisa introspeksi diri kami sendiri, untuk kami bisa mengerti dan mengenali apa yang Engkau mau. Tuhan, terima kasih juga atas kasih dan anugerah-Mu dan kesabaran-Mu yang Engkau juga tunjukkan kepada Daud dan juga Engkau tunjukkan kepada setiap dari kami. Biarlah kami terus bisa Tuhan mengucap syukur atas apa yang Engkau sudah lakukan untuk kehidupan kami. Dan bagaimana kami juga menunjukkan rasa syukur kami dengan melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kegagalan dan kesulitan akan terjadi kepada setiap dari kita. Yang terutama pada saat kita mengalami kesulitan atau kegagalan itu adalah bagaimana kita bersikap. Biarlah kesulitan dan kegagalan itu jadi sebuah pelajaran untuk kita mengalami anugerah Tuhan. Adik-adik, jangan lupa bejana untuk Tuhan. Dan hari ini kita mengakhiri ibadah kita. Stay healthy, be blessing for others, and God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye.